Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama yukti.id. Kali ini kita akan bahas tutorial terkait sistem yang barusan aku buat, yaitu sistem gudang ya. Apa aja fitur yang aku buat di sistem gudang ini? Simak videonya sampai selesai. Oke, let's go. Karena sistem ini kita buat dari PHP native ya, jadi untuk bahasa pemrogramannya jelas pakai PHP. Yang kedua, untuk servernya saya pakai Apache dengan aplikasi Exam yang saya gunakan untuk menjalankan servernya. Maka selanjutnya kita buka browser. Oke, kita sudah buka browser, lalu tinggal kita ketikkan nama aplikasi sesuai folder yang kita namai tadi. Jadi aplikasinya di sini saya namai sistem gudang ya. Jadi saya di sini kita seperti biasa masuk ke localhost dulu. Localhost slash system strip gudang gini ya. Enter. Nah, ini sistem yang saya buat. Jadi sistem ini offline, saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk trial, maka nanti ketika kita login pasti ada datanya nanti, tapi ada sistem reset untuk mengosongkan data. Untuk itu kita masukkan dulu. Jadi yang saya buat percobaan itu username-nya admin, untuk passwordnya master. Jadi untuk percobaan ya. Nah, kemarin kita udah ngisi beberapa data seperti itu ya untuk trial. Errornya ada yang dimana aja gitu ya. Nah, sedikit banyak seperti ini sistem awal dari ketika kita login sebagai admin ya. Jadi sebelumnya di sini ada dua rule yang saya buat, yaitu admin untuk mengakses semua menu ataupun semua fitur, dan ada kasir yang mana beberapa menu kita sembunyikan karena itu memang istilahnya rahasia dari bosnya ataupun pabrik gitu ya, rahasia pabrik lah gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di awal sebelum kita masuk ke menu-menunya ya, di dashboard awal di sini saya sudah menyantumkan nama, misalkan nama gudangnya apa, terus ini role-nya adalah master, terus di sini ada hari kita buka, terus di sini nama dari masternya gitu ya. Terus kalau kita klik di sini kita bisa logout seperti itu. Untuk di atas di samping sini ada minimize-nya, jadi kita bisa sembunyikan, tapi cuma gini ya tuh. Dan menu-menunya di sini juga ada logout di bawah. Oke. Nah, jadi menu-menunya ada di samping kiri, di sidebar samping kiri. Nah, di sini sendiri di dashboard awal kita masuk, kita disajikan dengan halo admin, yang mana ya sapaan seperti biasa ya, simpen sistem informasi UT karena kita namakan UT. Dan di samping kanannya ada informasi akses jaringan, yang mana di sini memberitahukan kita bahwasanya IP yang kita dapat adalah 192.168.0.107. Anda mengakses lewat localhost, yang mana artinya kita mengakses dari localhost ataupun dari komputer ini, yang mana itu offline gitu ya. Nah, apakah bisa lintas komputer? Misalkan ini kan komputer satu, ada komputer lagi, apa bisa dengan cara ini. Perangkat lain bisa akses melalui ini http://. Nah, IP-nya terus sistem gudang. Nah, ini sesuai nama folder nanti ya gitu. Kita bisa salin, misalkan kita buka browser baru gitu ya. Ini kita contohkan aja untuk awal. Nah, ini istilahnya komputer baru ataupun komputer yang lain gitu ya, bukan. Nah, itu tetap bisa login. Nanti ini kita gunakan untuk login kasir gitu ya. Oke, kita lanjut dulu di sini lagi. Nah, itu untuk yang atas. Jadi kita bisa mengakses lewat beberapa komputer asalkan dengan satu syarat, satu wifi gitu ya. Satu wifi ataupun satu jaringan. Oke. Yang berikutnya di bawahnya ada tindakan cepat. Kita bisa langsung klik penjualan baru, bisa klik langsung ke barang masuk. Jadi kalau ada barang masuk dari supplier, kita bisa langsung ke sini tanpa di menu. Kalau memang ada penjualan baru, kita langsung di sini tanpa ke menu juga. Nah, ada juga fitur upname stock untuk menghitung stoknya. Terus ini ya,
stok di gudang dengan stok di sistem apakah sama gitu ya. Terus kita kembali lagi, di sini ada laporan laba rugi, terus ada laporan hutang piutang. Nah, berikutnya di bawahnya ada lagi yaitu peringatan piutang jatuh tempo, yang mana di sini akan keluar otomatis ketika ada salah satu pelanggan kita yang sudah jatuh tempo gitu ya. Nah, ini satu piutang terlambat menunggu pembayaran, jadi harus segera dibayarkan, seperti itu, informasi seperti itu. Di bawahnya lagi ada omset neto harian, yang mana ini ada laba kotor juga, ini adalah harian gitu ya. Jadi kalau per hari ini nggak ada maka nol gitu ya. Terus di samping ini juga di bawahnya ada laba kotornya ya per hari ini juga. Terus di sampingnya lagi ada valuasi stok HPP. Jadi ini bukan uang yang ada di sini, tapi adalah nilai modal di gudang. Jadi di gudang ada barang berapa, itu sudah terlihat nilainya di sini gitu ya. Terus ada deposit supplier, yang mana kita menyimpan, misalkan nanti ada retur itu kesimpan di sini. Kita ke supplier, nah itu namanya deposit ke supplier ya. Jadi kita ada uang ngendap ataupun uang ke supplier berapa, itu terekap di sini juga uang kita di supplier. Nah, ini keterangannya. Terus titipan pelanggan, misalkan pelanggan beli terus ada retur, ternyata mau beli lagi. Nah, secara otomatis kan kalau kita menjual lagi kan harus ada transaksi di situ. Nah, untuk sementara di sini logikanya adalah dari orang itu retur, misalkan harganya adalah 10.000 misalkan gitu aja ya yang diretur, maka disimpan dulu. Setelah tersimpan di titipan ini, kita keluarkan lagi ataupun kita membuat penjualan baru dengan mengeluarkan barang baru. Itu misalkan kalau returnya minta barang baru, tetap kita alihkan dulu ke saldo dulu gitu ya. Nanti jelasnya kalau kita udah praktekkan videonya. Itu di bawahnya ada jumlah produknya, ada jumlah pelanggannya, terus ada jumlah supplier ataupun pemasoknya, dan jumlah salesnya ada berapa. Oke, di bawahnya lagi ada keterangan ataupun berkaitan dengan peringatan jatuh tempo ya. Kalau di sini adalah piutang jatuh itu tempo pelanggan, yang di sini adalah hutang jatuh tempo supplier. Jadi agar kita ingat juga, kita punya hutang ke supplier itu yang jatuh tempo itu yang mana aja. Nah, itu di sini nanti akan keluar. Misalkan kita punya hutang ke supplier. Nah, yang di sini ketika pelanggan kita mempunyai utang dan harus dibayar ataupun sekarang sudah waktunya jatuh tempo, maka akan ada notif seperti ini. Jadi di sini kan tertanggal 18 ya jatuh temponya. Sekarang sudah tanggal 20 ya. Maka di sini tertulis terlambat. Nah, kita bisa aksi langsung bayar gitu ya. Set. Nah, seperti ini. Itu saya kembalikan lagi ke awal. Nah, di sini juga ada tren penjualan 7 hari. Jadi 7 hari apa sih yang dijual gitu kan, ataupun berapa sih yang kita dapat. Nah, gitu ya. Ini omsetnya ini kotor ya, jelas lah omset tuh. Nah, omset di tanggal 17 itu sebesar 600.000 penjualannya ya. Nah, di sini kosong semua karena saya belum nyoba lagi. Nah, di sini alarm, kalau di sini ada alarm stok kritis, yang mana kalau kita menentukan batas stok itu harus segera kita tambah ataupun kita harus ngambil dari supplier misalkan 10, maka kalau di gudang ataupun sistem ini stok tinggal 10, maka akan keluar di sini alarm stok gitu ya. Mungkin bisa kita contohkan di sini ya, sebelum ke semuanya ya. Sorry. Nah, karena ini cuma 89, stoknya 89 dan minim stoknya adalah 10, maka di sini tadi nggak keluar karena masih batas aman. Jadi kalau nanti dia sudah menginjak ke angka 10 dan di bawahnya, maka di sini akan keluar peringatan seperti itu. Nah, di bawah sendiri ada footer keterangan Yukti yang membuatnya memang kita ya, dari yukti.id ataupun Yukti Dev. Oke, itu sekilas terkait dashboard admin. Nah, gimana dengan dashboard kasir? Nah, dashboard kasir jelas beda ya. Kalau kita lihat di sisi kiri dulu ya, sebelum ke kasir, di sini ada menu dashboard, terus ada menu master.
Menu master memuat satuan, kategori, pemasok, salesnya, pelanggan, produk, dan riwayat harga. Nah, di sini sebelum kita bisa menggunakan aplikasi ini, memang master ini harus diisi dulu, mulai dari satuan, kategori, pemasok, semuanya harus diisi dulu, kecuali yang riwayat harga. Riwayat harga ini otomatis gitu ya. Jadi ini adalah data masternya. Kalau nggak ada data semuanya di sini, maka tidak bisa melakukan transaksi di bawahnya sini. Oke, ini menu pertama ya, master data. Itu ada, saya ulangi, ada satuan, terus kategori, pemasok, sales, pelanggan, produk, dan yang terakhir riwayat harga. Di menu berikutnya ada menu transaksi yang memuat beberapa submenu, diantaranya pembelian, ini kita beli dari supplier, terus ada penjualan, terus ada hutang piutang, terus ada retur. Di retur sini juga ada submenunya, retur pembelian ataupun retur penjualan. Oke, jadi kita bisa melakukan transaksi kalau data di master sudah kita isi dengan valid gitu ya. Jadi harus berhati-hati mengisi data yang di atas agar tidak istilahnya rancu ya nanti ketika rekapannya ya. Yang berikutnya ada menu stok yang mana memuat kartu stok dan op name. Berikutnya ada menu laporan terkait laporan pembelian secara global, semua pembeliannya, laporannya, terus laporan pembelian produk, jadi setiap produk, terus ada laporan penjualan global, ini yang penjualan global, semua penjualan yang kita lakukan di sistem ini, dan laporan penjualan per produk juga, jadi beda ya, produk dan global. Kalau produk kita menghitungnya itu berdasarkan produknya, kita pilih produknya, terus penjualannya sudah dapat berapa gitu ya. Kalau penjualan global semua produk ada di laporan penjualan ini, jadi semuanya. Terus di bawahnya ada laporan laba rugi, berikutnya ada laporan stok, keluar masuknya stok, terus ada laporan sales yang mana sales ini sudah dapat berapa toko, sudah menjual ke toko itu berapa ribu, nah, itu ada di sini. Dan yang terakhir adalah barang rusak. Nah, barang rusak ini simpanan ataupun hasil dari retur penjualan yang mana barang itu dikatakan penjualan ataupun pembelian ya, yang dikatakan barang rusak. Jadi nanti di retur itu ada dua pilihan. Kalau barang rusak, returnya adalah keterangan barang rusak akan masuk sini dan stok akan tetap tidak bertambah. Jika nanti kategorinya adalah masih baik ataupun bisa dijual lagi, tidak akan masuk barang rusak tapi akan menambah ke stok lagi, seperti itu. Yang terakhir ada menu sistem. Di sini ada manajemen user untuk menambah kasir baru ataupun user baru. Yang berikutnya adalah menu setting untuk menyeting nama dari toko, gudangnya, logo gudangnya. Terus nanti ada password untuk membuka hutang piutang ini, nanti kita demokan juga ya, seperti itu. Oke, ini untuk menu di masternya. Kalau menu yang ada di kasir, nah kita login dulu ya. Sementara kita sudah punya di sini ada Lukim dan Lukim. Oke, kita coba. Oh ya, kasir. Kita coba Lukim di browser lain di sini ya. Lukim 99. Nah, di sini password juga saya buat 99 ya. 6 karakter. Jadi kalau nggak 6 dia nggak akan mau untuk menambah user baru ya. Jadi passwordnya wajib 6. Oke, nah kalau kita lihat di sini perbedaannya adalah di sini yang di awal ini tetap ini bisa digunakan juga. Nah, di sini adalah admin kasir. Kalau yang tadi dia adalah master gitu ya. Kalau yang di sini dia adalah admin kasir. Nah, nama admin kasirnya
logout. Nah, seperti sama kayak tadi, di atasnya masih tetap sama, ini juga masih tetap sama. Nah, baru di bawahnya banyak pengurangan menunya seperti, nah di sini tadi kan ada 5, tapi kalau di kasir cuma ada 3 gitu ya. Terus di sini juga tetap ada peringatannya, dan peringatan untuk yang ke supplier juga muncul di sini, tapi cuma peringatan. Mungkin bos lupa, kasir bisa memberi informasi kepada bos ataupun pada pimpinan ya, oh ternyata ada hutang ke supplier gitu ya, tapi nggak memunculkan nominal apapun, tidak, dan tidak memunculkan nama harus bayar ke siapa, enggak, cuma seperti ini aja. Nah, yang di sini cuma ada 3. Nah, di sini produk, terus pelanggan, terus salesnya. Kalau di master kan ada pemasoknya. Nah, pemasok kita sembunyikan. Di bawahnya lagi ada piutang jatuh tempo. Jadi yang di sini nama tokonya terlihat, tapi untuk hutang ke supplier tidak kita munculkan. Nah, kayak seperti ini karena memang rahasia perusahaan, seperti itu ya. Nah, di sini penjualan per hari ini si kasir ini. Jadi ini si kasirnya ya. Oke. Itu dari menu dashboardnya sudah banyak perbedaan, cuma simple untuk kasir. Dan untuk menu di sini juga sudah kita bedakan juga. Gitu ya. Rule-nya adalah dia admin kasir, maka dia dashboard tetap ada. Di master data cuma ada 1, dia cuma bisa menambah pelanggan jika ada pelanggan baru gitu ya. Jadi untuk master semuanya nggak akan bisa terlihat, untuk menu semuanya tidak akan bisa terlihat oleh si kasir. Nah, dia bisa menambahkan pelanggan, terus transaksinya sama, semua bisa. Tapi kalau kita lihat di pembelian ataupun barang masuk gitu ya dari supplier, si kasir bisa menambahkan, hanya saja ada perbedaan. Nah, di sini mode kasir harga disembunyikan, jadi tidak akan ada harga di sini, gitu ya. Nah, nggak ada harga seperti itu. Nanti kita praktekkan. Ini cuma saya beritahu pembedanya, gitu ya. Di sini mode kasir, nggak ada harga yang dimunculkan. Terus di hutang piutang pun tinggal piutang saja. Hutang ke supplier juga kita sembunyikan. Di retur tetap bisa retur pembelian, karena di sini mengikuti yang pembelian tadi bisa, retur juga bisa, tapi juga sama ketika kita mau nambah retur, nah tidak ada nominal yang dimunculkan, cuma GTY dan barang kondisi rusak ataupun bisa dijual lagi, gitu ya. Nah, di bawahnya stok tetap ada sama, stok. Terus name juga tetap ada. Nah, laporan cuma ada laporan penjualan global, laporan penjualan produk, dan laporan salesnya, seperti itu. Dan tidak ada ataupun tidak bisa menambah user, si kasir tidak bisa menambah user baru, seperti itu. Ini gambaran menu dari si kasirnya, seperti itu ya. Oke. Terus selanjutnya akan kita praktekkan. Ini kita tutup dulu ya, karena kita close aja lah, kita log out. Oke. Nah, karena kita mau demokan mulai awal. Nah, jika ingin mencoba program ini, kita misalkan ada data seperti ini dan kita ingin mengosongkan, nah itu sudah saya siapkan di sini. Jadi masuk setting. Nah, ini kita bersihkan semuanya. Peringatan. Jadi di sini ada menu, mulai di setting dulu kalau gitu ya. Jadi sebelum kita praktek mulai awal, kita langkahnya dari bawah dulu, bukan atas ya, gitu ya. Kalau memang ada datanya. Nah, awal dari kita buka program ini, kita pastikan kalau memang awal ingin benar-benar data kosong, nah kita masuknya ke setting. Kita bersihkan dulu datanya. Nah, saya jelaskan dulu di setting. Di setting sini mulai dari logo, nama toko, tagline-nya, nomor WA, dan PIN otoritas transaksi, kode rahasia bos untuk override pelanggan, nunggak atau jatuh tempo. Nah, ini dan alamat. Nah, ini bisa kita rubah gitu ya, sesuaikan dengan gudangnya ataupun tokonya, seperti itu ya. Misalkan ini contoh mau saya rubah dulu ya.
Mau saya rubah pakai logonya Yukti. Oke, kita rubah dulu misalkan ini ya. Oke, terus namanya kita tambah Yukti ID itu. Ini kita rubah supplier, misalkan supplier komputer gitu ya. Terus di sini WA-nya kita ganti. Nah, kode otoritas ini, nah ini nanti bisa kita rubah-rubah terus. Jadi misalkan ada pelanggan kita sekarang sudah jatuh tempo, nah logikanya kan nggak bisa beli lagi, dia harus ngelunasin dulu gitu kan ya. Nah misalkan dari atasan kita memberi izin, nah kita harus diberi kode otoritas ini untuk dimasukkan di ini. Saya membuat notanya nanti di sini, baru dia bisa melakukan pembelian lagi. Maksudnya toko-toko yang jatuh tempo itu bisa melakukan pembelian lagi seperti itu. Nah, jalan raya ke Panjen gitu aja ya. Kita simpan, otomatis akan berubah semua ya. Nah, ini berubah, UTID tidak sesuai. Nah, karena ini masih ada data ya kan. Kalau kita kembali ke dashboard, nah kita akan bersihkan total gitu ya. Kita masuk setting lagi. Kalau ingin di backup karena takut datanya lupa, boleh di backup dulu databasenya, download. Nah, kita backup dulu. Oke, udah kesimpan ya databasenya. Kalau mau ditimpa di sini, jadi kalau dari misalkan saya hapus terus saya timpa lagi, nah maka data akan kembali seperti ini ya. Kita coba ya. Nah, ini kan tinggal 3.560 ya. Oke, kita coba, kita hapus dulu. Sorry, kita nolkan datanya. Nah ini ya, ketika kalau mau membersihkan total, peringatan Anda akan menghapus semua data transaksi dan mengembalikan sistem seperti baru, tidak bisa dibatalkan gitu ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Checklist, saya memahami risiko ini dan ingin membersihkan database, klik bersihkan. Nah di sini ada konfirmasi lagi, bersihkan data, ini di copy aja. Ini kan, ketik bersihkan data untuk konfirmasi, ketik di sini. Nah ini kan masih mati. Ketika kita beri, nah seperti ini, nah ini langsung hidup tombolnya. Jadi ini artinya kita bisa membersihkan semua data yang ada di sistem. Zona berbahaya, jadi hati-hati ya. Tindakan ini akan menghapus semua data transaksi penjualan, pembelian, stok dan lain-lain. Database akan kembali kosong seperti baru diinstal gitu ya. Oke. Nah kalau kita kembali ke dashboard, nah kosong semua. Kita cek satuan kosong, kategori kosong, semua kosong. Nah, kalau kita ingin mengembalikan, kembali ke setting, kita pilih file backupnya, kita pilih filenya tadi ke download, di download ya. Kita coba, nah ini tadi open. Oke, kita restore. Peringatan restore data, tindakan ini akan menimpa. Jadi kalau sudah gini ya, tindakan ini akan menimpa seluruh database saat ini dengan file backup yang Anda unggah. Data yang ada saat ini akan hilang permanen. Jadi kalau misalkan dari kita menghapus terus sudah mengisi gitu ya, terus kita mau kembalikan data yang awal, nah data yang barusan kita isi akan tertindih dan hilang. Maka ini juga perlu hati-hati juga gitu ya. Kita coba ya. Oke, yes, data berhasil di restore. Kalau kita kembali, nah data kembali seperti awal tadi gitu ya. Nah itu makanya kalau sudah ada data, misalkan kita selesai mengkosongkan data, kita backup dulu gitu ya, terus mengosongkan data lagi, terus misalkan dari kosongan data tadi kita isi sudah banyak, ternyata ingin kita kembalikan ataupun kita butuh data yang lama. Nah jangan langsung tiba-tiba di restore, karena akan menimpa data yang baru tadi. Secara otomatis data yang baru kita isi akan tertimpa data backupan kita, yang mana itu akan hilang semuanya data yang baru. Itu untuk setting. Oke, kita kembali ke setting dan ini kita bersihkan lagi.
Oke, kita kosongkan semua data, kita mulai dari awal untuk mengisi. Jadi di sini awal dari sistem ini, saat semua data kosong, transaksi apapun tidak akan bisa kita lakukan. Contohnya misalkan pembelian, oke ya, nggak ada, jadi pemasoknya juga nggak ada, transaksinya juga nggak ada, nah nggak ada semua, gitu ya. Dan apapun tidak akan bisa dilakukan di sini. Maksudnya tidak bisa dilakukan itu di transaksi ya, dan stoknya ya nggak ada, memang nggak ada daftar stok juga seperti itu ya. Oke, awal yang perlu kita siapkan adalah data-datanya dulu memang. Nah, di sini satuannya. Nah, pertama yang harus kita isi memang dari menunya sudah saya urutkan. Yang pertama harus kita isi adalah di data master satuan. Jadi satuannya harus kita isi, baru kategori, baru pemasok, sales, pelanggan, produk, gitu ya. Kita coba awal. Sebelumnya di sini kasir cuma satu ya. Nah, jadi ketika kita bersihkan tadi, otomatis kasirnya nyisa satu, yaitu untuk login si master ini, gitu ya. Ini juga bisa kita edit nanti. Oke, kita awali dulu aja dari satuan. Kita masuk menu satuan. Setelah itu klik tambah di sini kanan. Oke. Nah, setelah klik tambah di sini, kita masukkan satuannya. Misalkan kita masukkan meter, gitu aja ya satuannya. Simpan. Oke. Kita bisa nambah lagi, tambah satuan, misalkan roll. Kita bisa tambah keterangan, misalkan roll ini hanya untuk apa ya, biasanya ke roll ya, untuk atap plastik misal gitu aja, plastik gitu ya. Nah, kita bisa ngasih keterangannya biar tahu gitu ya. Oke, ini untuk simpan datanya. Nah, master datanya sudah kita tambah roll dan meter. Jika ingin edit ya di sini tinggal kita edit. Nah, apa misalkan nambahkan keterangan meter, keterangannya untuk barang apa ya, misalkan untuk barang meter, untuk barang meteran gitulah ya, karena kita cuma nyoba gitu ya. Oke, jika mau hapus ya tinggal hapus saja. Nah, konfirmasi hapus, jika ini mau hapus data ini akan dihapus dan tidak bisa dikembalikan jika ingin yes. Oke, itu jadi sistem create-nya itu sudah ada ya. Create, menambah, terus read, melihat datanya ini, terus CRU update-nya ini, terus delete ini. Oke, ini untuk satuan. Setelah satuan sudah kita tambahkan, nah di sini misalkan satuan sebelum ke kategori ya, misalkan satuannya banyak, nah kita bisa filter tampilkan berapa data. Misalkan pengen 10 data, 50 data, ini akan keluar 50 data gitu ya. Terus misalkan karena banyaknya data, kita mau nyari satuannya misalkan meter, ya tulis aja meter, enter. Nah, maka dia akan menampilkan meter yang kita cari gitu ya. Oke, dan di sini infonya menampilkan 1 dari 2 data. Maksudnya menampilkan 1 sampai 2. Misalkan 10 ya 1 sampai 10 dari berapa data gitu. Oke, ini untuk master satuan ataupun satuan dari produk kita. Masuk ke kategori. Oke, nah di sini sama, hanya saja ada penambahan fitur karena kategori ini mungkin banyak. Nah, ada fitur yang namanya import. Jadi bisa kita download template-nya, kita isikan di Excel dulu, baru kita tambahkan secara
global. Oke, kita tunjukkan dulu yang tambah kategori dulu ya. Jadi sama di menu sini ada tampilannya berapa, kita mau nyari datanya. Nah ini 1 dari 0, nggak ada data maksudnya ya. Di sini datanya yang akan tampil jika kita isikan. Oke, kita isikan manual dulu sebelum ke sini. Kita tambah kategori. Nah misalkan kategorinya adalah contohnya adalah bahan finishing gitu aja ya, bahan finishing. Nah, ini finishing tulisannya salah ya, ada hanya ya, bahan finishing. Nah akhirnya finishing. Kategorinya parent kategori ini jika sub kategori gitu ya, nanti aja saya jelaskan lagi. Parent kategori ada deskripsinya juga, misalkan mau ditambahkan deskripsi misal ya, untuk barang ataupun untuk bahan finishing gitu aja ya, contoh aja. Oke, nah kalau sudah tambah 1, nah seperti tadi sama parent kategorinya nggak ada. Nah maksudnya parent kategori itu seperti ini. Nah, misalkan di sini ada contohnya adalah galvalum. Nah apakah galvalum termasuk bahan finishing? Oh iya, simpan. Nah jadi parentnya seperti itu. Jadi galvalum bahan finishing termasuk bahan finishing. Nah seperti itu aja. Tapi kalau memang nggak dibutuhkan ya nggak usah dikasih parent kategori, kita hapus saja ya. Oke, nah ini cara untuk menambah manual ya, 1 per 1 maksudnya, nambah 1 per 1. misal tambah apa lagi bisa di sini gitu ya. Nah untuk edit juga sama seperti satuan, jadi nanti ya di satuan sampai produk edit hapus itu sama gitu ya, biar mempersingkat. Nah yang beda mulai dari kategori sampai di produk itu semua sudah ada menu seperti ini, ekspor semua, ekspor filter dan impor. Kita mulai dari yang ekspor semua ya. Nah misalkan di sini ada 50 kategori. Nah kalau kita mau merekap di Excel, nah ini bisa kita ekspor, kita klik bentar, nah kita simpan misalkan ini ya, save data kategori. Oke, dalam bentuk Excel. Nah maka ini akan sesuai dengan data yang ada di sistem kita. Kita buka. Oke, nah ini ID kategorinya, terus ini namanya bahan finishing, tidak ada parent kategori, deskripsinya ini tanggal dibuat, tanggal diupdate. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan ada banyak ya ada semua di sini gitu. Oke, itu untuk ekspor semua. Di sini ada ekspor filter, maksudnya apa? Misalkan lagi di sini datanya ada 50. Nah kita filter data dengan tulisan bahan, misalkan ada bahan banyak gitu ya, kita searchingnya adalah bahan doang gini. Nah maka kalau kita ekspor filter itu sesuai dengan apa yang kita cari ekspornya. Mungkin kalau datanya sedikit tidak akan kelihatan ya, tapi kalau datanya banyak, nah itu baru kelihatan. Kita coba aja nggak apa-apa, pasti datanya tetap sama ya. Ekspor, kita buka ini ya, filter. Nah itu ada data kategori filter, ada tambahannya. Nah tetap di sini tapi ada keterangan laporan data kategori filternya adalah bahan. Nah seperti itu. Jadi bisa download Excel sesuai dengan filter yang kita berikan di cari data ini ataupun searchnya. Oke, untuk 2 menu di sini ataupun tombol di sini ya. Yang berikutnya adalah tombol impor. Kita klik. Nah di sini kita disajikan lagi download template-nya, upload Excel-nya, baru kita keluarkan previewnya. Nah ini kalau opsi kategorinya lebih dari 10 ataupun 50 kategori kan, kalau kita ngisinya di sini 1 persatu kan kelamaan ya. Maka di sini saya sediakan import kategori, jadi template-nya harus download dari sini, gak bisa
buat sendiri terus dimasukkan di sini Excelnya ya, nggak bisa karena nanti bentrok di sistemnya. Nah ini di download template ini sudah saya sesuaikan dengan sistem sini. Jadi pertama kalau ingin kita inputkan data lebih dari satu dengan cepat ya kita download dulu templatenya. Oke, kita coba download template. Oke, di sini sudah ada ya. Saya sudah download template import kategori. Nah ini template import kategori ini ya. Makanya di sini ada satu, nggak apa-apa kita download aja. Oke, kita buka. Nah ini yang barusan kita download ya, kita buka. Nah di sini kita akan disajikan dua sheet ya, ada referensi dan template gitu ya. Nah nanti yang kita isikan yang mana? Yang template. Nah ini yang akan kita isikan nantinya. Referensi ini apa? Referensi itu ketika kategori tersebut memiliki parent kategori seperti itu ya. Tapi kalau nggak memiliki parent kategori ya nggak usah kita isi. Jadi referensi ini akan kosong. Jadi ini akan otomatis nama kategorinya mengikuti kategori yang sudah kita simpan di awal tadi ini. Gitu ya. Jadi kalau di sini sudah kita inputkan 3, maka di Excelnya juga akan muncul 3. Tapi intinya yang untuk ngisi adalah di template sini. Oke. Kita contohkan karena saya sudah punya templatenya ya. Mana tadi kategori? Nah ini. Nah, misalkan kategorinya adalah atap, bahan finishing sama pagar gitu ya. Deskripsinya saya kosong. Nah referensinya kosong memang. Nah di sini coba kita masukkan, kan bahan finishing sudah ada ya, apakah dia bisa masuk lagi atau enggak? Harusnya kalau sesuai sistem dia enggak boleh masuk lagi karena sudah ada. Oke, coba kita import sekarang. Nah, di sini tadi kita sudah punya data yang sudah kita isi. Kategori oke ini. Oke, kita preview. Nah, di sini udah kelihatan. Data valid 2, data error 1, 3 total data. Jadi total datanya tadi 3 kan, kali kita lihat di Excel. Nah tapi yang valid cuma 2, yaitu atap dan pagar seperti itu. Nah di bahan finishing kenapa terdeteksi error? Karena nama kategori sudah ada di database, ya kan? Jadi kita awal nambahkan sudah ada, maka di sini akan tertolak. Jadi nggak ada. Kalau dunia IT ataupun dunia database itu redundansi data itu nggak akan sudah kita tangani, jadi double data gitu ya, nggak akan bisa. Kalau dirasa datanya ini sudah benar, kita import 2 data. Oke. Nah otomatis di sini akan berhasil mengimport 2 data kategori. Nah di sini ada pagar dan atap yang barusan kita tambahkan. Oke, itu untuk kategori. Oke, kita lanjut ke pemasok sekarang. Nah, ke pemasok sama dengan kategori juga. Nah, di sini kita bisa nambahkan satu persatu. Oke. Nama suppliernya siapa? Bisa nama apa PT-nya lah seperti itu, alamatnya di mana, nomor teleponnya. Dan harus memuat 10 angka ya. 10 karakter sampai 15. Di bawah itu akan tertolak. Terus email. Nah, di sini opsional kalau email ya, opsional. Jadi boleh ditambahkan, boleh tidak. Nah, di sini status tokonya aktif atau non aktif seperti itu ya. Di sini ada PMK, ini cuma kode pengingat di sistem ya. Itu aja. Ini kita coba yang manual dulu, misalkan CV XYZ, terus ini jalannya ini saja ya, nomornya ini kita hapus saja. Oke. Nah Jalan Raya Mojosari Gambiran ini misalkan kita simpan. Oke. Nah otomatis berhasil pemasok berhasil ditambahkan. Oke, ini pemasok pertama. Nah sekarang kita coba yang seperti tadi, kita import. Oke, kita download templatenya dulu. Jangan lupa di download templatenya dulu. Nah di sini kan saya sudah download ya. Nanti di save aja. Ini karena saya sudah download.
Nah, kita lihat dulu pemasok mana. Nah, ini ya, kita lihat datanya. Oke, di sini sudah ada pemasok mulai dari sini: PT Supplier, Abadi, ABC Super, PT Yukti, PT Mulia. Nah, ini alamatnya, nomor teleponnya. Ini kalau mau dikosongin bisa tes gitu ya. Nah, di sini juga ada referensi ya. Referensinya itu adalah untuk status. Nah, aktif sama non aktif. Nah, ketika di sini ditambahkan ataupun dikosongkan seperti ini. Nah, di Excelnya sendiri sudah memfilter ya. Jadi invalid. Jadi di sini nggak boleh kosong. Itu. Misalkan kosong, dia akan mengisikan invalid tadi, memberitahukan invalid. Jadi pilih data sheet referensi dari sheetnya sini. Kalau kita nggak tahu apa referensinya. Nah, cuma ada dua, aktif dan non aktif. Misalkan ditambah yang lainnya, misalkan apa ya, valid gitu ya, valid gitu aja, valid nggak bisa karena tidak ada di referensi. Jadi filternya sudah saya berikan juga di Excel, jadi aman ketika ada yang mau iseng-iseng nyoba ganti ini apa di sini akan tertolak gitu ya. Oke, ini kita simpan. Oke, coba kita tambahkan, kita lihat ya, datanya di sini cuma satu. Kita import pemasok, mana tadi pemasok, sales, produk, pelanggan ya, sorry kok pemasok. Oh ya, pemasok bener ini, sorry. Oke, kita view. Nah, satu data valid, satu data error, totalnya 5 data. Apa yang error kita lihat. Nah, ternyata PT ABC Supplier sudah ada nama PT ABC Supplier duplikat dalam file yang sama. Jadi di sini sudah saya filter juga. Kalau kita mengacu Excelnya, kita buka Excelnya tadi ya. Di sini, nah di sini kan data supplier itu ada ABC ada 2 ya, 1, 2 itu ya. Mungkin kita kalau datanya banyak kan kita kelupaan nulis lagi kan gitu ya. Ada, tapi sudah tertulis. Nah, filternya ketika kita mau upload akan terdeteksi karena sama kan. Nah, satu tertolak, satu diterima, itu ya. Jadi sudah aman ketika ada double data seperti itu. Tinggal kita import data. Oke, seperti tadi. Nah, sekarang kita sudah punya 5 data. Nah, ini mungkin bisa kita lihat ya. Di sini kan ada PT, ada CV. Nah, kita coba lagi yang export filter ini ya. Ekspor filternya kan ini mati karena nggak ada yang kita filter di sini gitu ya. Coba kita filter dengan nama PT gitu ya, PT. Nah, ada 4. Nah, ini baru bisa kita ekspor filternya. Coba kita download ya, kita save, kita lihat belum. Oke, ini sudah ke download, kita lihat. Nah, maka yang keluar adalah semua nama pemasok yang PT. Nah, ini kan laporan data pemasok, filter, search atau pencarian PT. Nah, cuma ada 4. Kalau kita lihat di sini, padahal data kita ada 5. Nah, 5 kan aslinya, tapi karena kita search PT, enter, nah maka yang keluar adalah semua nama pemasok dengan nama PT. Nah, itu bisa kita, misalkan kita mau butuh data berapa PT sih yang masuk ke kita, PT aja ya. Nah, kita filterkan di sini gitu. Kalau mau semuanya ya sudah, diklik ekspor semuanya. Semuanya akan terdownload di satu Excel gitu ya. Kita coba lagi ya yang ekspor Excel untuk yang data pemasok. Oke, ini kita lihat, kita refresh dulu. Nah, ini, nah keterangannya di atas ini laporan data pemasok semua data. Jadi semua data nanti akan
rekap di Excel ini. Itu. Oke, untuk pemasok, nambah pemasok, download templatenya sudah. Nah, di sini ada saldo deposit. Ini mungkin nantinya tidak perlu kita, istilahnya perlu kita cek dengan hati-hati saldo pemasok ini, karena nanti berhubungannya dengan retur ya, yang saya katakan awal tadi. Saya contohkan ya, misalkan ada toko A, ada pemasok ataupun supplier A kirim barang ke kita. Nah, misalkan di situ ada barang yang harus dikembalikan ataupun retur, misalkan returnya karena rusak seperti itu ya, kita dikirimi 10 nih, 10 barang, terus ternyata ada 5 yang rusak. Nah, otomatis kan harus kita kembalikan kan ke suppliernya. Nah, kita kembalikan ke suppliernya. Ketika barang itu rusak, maka datanya maka akan terekap di barang rusak, serta kita akan dapat saldo deposit, yang mana secara sistem ya, ini secara sistem kita tahu rekapan ada berapa uang di toko, di supplier A, uang kita maksudnya, seperti itu. Jadi misalkan kita minta barang, biasanya kan rusak minta ganti barang gitu ya. Nah, minta ganti barang itu kita nggak perlu mengeluarkan uang lagi karena kita masih punya uang di supplier A tadi. Makanya saya simpan sementara di saldo deposit. Nah, yang mana nanti ketika ada barang yang datang untuk pengganti yang rusak tadi, tetap kita harus melakukan pembelian ini agar rekapannya sesuai gitu ya. Akal di sini 0 lagi. Itu. Mungkin kalau kurang jelas nanti bisa hubungi saya ataupun komentar di bawah. Oke. Itu, dan ada statusnya, dan bisa kita lihat kalau di sini mulai di pemasok ini bisa kita lihat detailnya. Nah, ini teleponnya. Itu kalau yang di pemasok, kita bisa edit juga lewat sini, atau kalau nggak lewat situ kita bisa lewat sini langsung edit. Nah, seperti itu. Misalkan mau edit nomornya salah gitu ya. Nah, ini yang benar, update, masuk parcel di update. Oke. Kalau mau menghapus ya tinggal klik di sini. Itu untuk pemasok. Nah, ini bisa difilter ya. Filternya hanya untuk non aktif dan aktif saja. Tuh. Ini pemasok. Yang berikutnya kita ke menu sales. Oke, di menu sales kita klik. Nah, sama seperti tadi, cara nambahnya, cara download Excelnya seperti itu ya. Ini saya percepat aja karena mungkin sama ya. Kita import aja. Saya sudah punya data di sales. Oke, kita import. Nah, ini kan ada satu data error. Kenapa? Karena Basir, nama sales Basir duplikat dalam file yang sama. Jadi file Excelnya saya nuliskan Basir 2 kali, memang untuk percobaan ya. Jadi untuk mengantisipasi misalkan ada 2 data yang dimasukkan di Excel, nah di sistem sini biar bisa memfilter kalau ada 2 nama yang sama ya harus ditolak yang satunya gitu. Kalau memang namanya benar-benar sama ya harus dikasih tambahan apa, Basir A ataupun Basir alamatnya dia di mana gitu, mungkin bisa. Oke, kita import. Oke, sekali lagi di sini sama seperti yang di atasnya tadi, ada statusnya, ada editnya, ada hapusnya. Kalau di sini nggak ada detailnya. Sekarang kita masuk ke pelanggan. Oke, masuk ke pelanggan, import. Nah, di pelanggan sini kalau kita download Excelnya ini ya, biar sesuai dengan isi yang di atasnya tadi ya. Makanya saya bilang tadi kalau ngisi harus urut dari menu yang atas, satuan, kategori, pemasok, sales, pelanggan, produk, harus urut karena ini berkaitan gitu ya. Kalau kita ngisinya lompat-lompat, datanya tidak akan valid. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita coba download ini template Excel, kita sudah punya tapi kita download ya untuk cek referensinya. Pemasok. Nah, ini ya. Kita buka. Nah, yang barusan kita download. Nah, kita akan dikasih referensi lebih banyak.
statusnya, terus nama salesnya. Nah gitu kan, ini bisa kita hapus dulu kalau mau ngisi del. Nah, oke. Nah di sini bisa kita tambahkan nama salesnya. Nah kalau di sini karena nama sales ini opsional, nah ini bisa kita kosongkan. Nah gini. Tapi kalau kita nambahkan nama sales yang tidak ada di referensi ini, ya akan ketolak seperti tadi. Misalkan Lukim, nah akan ketolak. Pilih dari set referensi. Nah kan, ada apa enggak di sini? Ada apa enggak di referensi? Enggak ada. Maka dia akan tertolak gitu ya. Nah maka harus hati-hati juga ngisi di sales ini. Kalau memang kosong ya kosongnya aja tanpa sales misalkan. Kalau ada salesnya ya harus sesuai dengan yang di sini, yang di referensi. Nah referensi ini didapat saat kita ngisi salesnya di sini. Sama kan kalau kita lihat Anton Basir Buari Eko di sini. Anton Basir Buari Eko sama. Makanya harus ngisi dari menu paling atas dulu agar sinkron seperti itu ya. Oke, sales apa tadi, pelanggan ya. Karena saya sudah punya datanya, saya don't save, kita import saja yang punya saya. No sales, apa ya, pelanggan ya tadi ya, sorry pelanggan. Nah ini oke, open review. Nah ada banyak ya, ini saya coba sih. Memang tadi kan ada nama Anton ya, ini terlalu banyak tapi ya kita hapus dulu. Masa mau kita isi sebanyak ini? Oke, ini tadi saya nyoba untuk data yang banyak ya, sejumlah 248 data. Apakah bisa? Ternyata bisa juga. Tapi kalau untuk contoh ini kita hapus dulu ya. Kalau mau istilahnya nggak jadi untuk upload ya tinggal kembali gitu aja di sini. Nah gitu, kita isikan dulu aja kalau gitu manual yang di sini. Oke, ini kita hapus dulu, kita blok, klik tahan, del. Oke, ini kita buat toko ABC nggak apa-apa, toko ABC. Oke, kita copy aja di sini biar cepet ya. Shred, jangan banyak-banyak, sorry kebanyakan. Nah, ini kita tambahkan toko Barokah misalkan. Di sini yang di bawah toko Jaya Abadi, Jaya gitu aja, Jaya Bangunan. Oke, terus di sini kita buat toko Makmur gitu aja ya. Untuk jalannya sama nggak masalah, intinya kalau di nama pelanggannya sama itu akan tertolak, tapi kalau jalannya ya tetap, meskipun sama tetap bisa masuk. Nomor teleponnya di sini kita rubah, di sini kita rubah juga. Sorry kalau nomor telepon nanti ketika misalkan ini kosong ya, nah kalau nomor telepon nambahnya pakai petik atas, satu petik, terus baru ke inputkan 081233457665 gitu ya, harus ada petiknya. Nah seperti itu ya, formatnya seperti itu. Nah emailnya kita kosongin aja, salesnya Anton aktif semua gitu ya. Misalkan satu ini salesnya siapa, kita cek Buari misalkan. Oke. Nah di sini juga nggak bisa kita edit ya, Buari. Oke, Buari. Salah ding, tulisannya salah, Buari gitu ya. Nah bener. Oke, sudah kita isikan, kita close, save. Nah kembali ke sistem, kita import data yang barusan kita isi di Excel,
review. Nah, semua akan masuk ya. Nah, ini 4 data valid, 0 data error, 4 total datanya. Nah, ini. Oke. Nah, otomatis pelanggannya bertambah juga. Setelah pelanggan selesai, oke ya, sama semuanya. Nah, ini ada keterangannya juga pelanggan. Ini hutang pelanggan ke kita ada berapa, bisa kita cek di pelanggannya langsung dan bisa kita cek di hutang piutang ya. Oke, untuk master pelanggan sudah kita isi. Kalau sudah kita isi, baru kita ngisi ke produknya. Oke ya, kita ke menu produk. Nah, di menu produk kita juga bisa tambahkan satu persatu gitu ya, dan juga bisa kita tambahkan secara global ataupun banyak seperti yang saya katakan tadi, seperti itu ya. Oke, di sini ada banyak sekali. Misalkan ada banyak sekali menunya ya. Barisnya, nomor, kode produk, nama produk, dan seterusnya. Nah, kalau mau nambah satu persatu juga bisa. Misalkan sudah banyak data, kita mau inputkan cuma 1 atau 2 barang yang baru datang, ya udah kita inputkan 1 aja, nggak masalah gitu ya. Kita contohkan ya, 1, misalkan nama barangnya adalah Gavalum 3 meter satuannya meter misalkan. Terus kategorinya, misalkan ada kategori ya tinggal pilih, misalkan nggak ada kategorinya ya kosongkan aja gitu ya. Terus pemasoknya dari ini CVXZ. Nah, ini terus harga belinya misalkan berapa rupiah gitu ya, 10.000 ya, tulis saja 10.000 harga belinya, harga jualnya 20.000 misalkan. Oke, tuliskan. Nah, stok awal ini saya matikan. Kenapa? Karena stok awal ini akan terupdate setelah kita melakukan pembelian ataupun setelah kita mendapatkan stok dari supplier. Logikanya kalau kita nambah di sini secara tidak langsung di pembelian tidak ada rekapannya gitu ya. Makanya di sini awal di sini adalah cuma nambah produknya, nama produknya apa gitu ya. Nama produknya apa, pemasoknya dari siapa, harga belinya berapa, harga jualnya berapa gitu ya. Terus di sini minimal stok yang bisa kita isi, yaitu yang saya katakan tadi. Jika stok sudah mendekati minimal stok, misalkan kita berikan 10 minimal stoknya, jika produk itu tinggal 10 maka akan ada alarm di dashboard tadi gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Oke. Nah, di sini kan sudah ada ya. Nah, sudah ada 1 produk. Apakah sudah bisa melakukan pembelian? Belum, karena istilahnya produk belum, istilahnya supplier belum membelikan produk ini ke kita. Coba kita sudah memberikan nama produknya dulu. Kenapa seperti itu kok nggak langsung di pembelian? Karena kita set harganya itu bisanya di produk. Logikanya kita nggak bisa ngeset di sini harga belinya kan gitu kan. Tuh, makanya kita set awal di produknya sini. Nah, ini harga belinya kan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita dapatnya harga beli di sini. Oke. Nah, kalau kita ke dashboard, kita coba intip dashboard ya. Oke, nah di sini sudah menambah 1 produk, ada 1 produk, ada 4 pelanggan, ada 5 pemasok, ada 4 sales. Nah, di sini kosong. Tren penjualan 7 hari juga kosong. Nah, di sini ada alarm stok kritis. Ya, ini saya katakan tadi, Gavalum 3 meter minimalnya 10 dan di sini 0. Ya, memang 0 karena nggak ada, istilahnya nggak ada pabrik yang memberikan ke kita masian gitu ya. Nah, oke. Kita kembali ke sini dulu. Oke. Saya jelaskan lagi. Pertama tadi kan kenapa nggak langsung di pembelian. Nah, kalau langsung di pembelian secara tidak langsung sistem ngerekap untuk harga beli, harga jual itu nanti kesulitan misalkan di pembelian langsung. Makanya kita beri menu produk dulu, yang mana produk itu menangani produk apa yang ada di gudang kita. Nah, itu kita masukkan dulu nama produknya semuanya beserta harga beli dan harga jualnya. Misalkan dari supplier kirim barang ke kita, kita tinggal melakukan pembelian yang mana harga beli sudah
tersetting di nama produk yang datang dari supplier tersebut gitu. Itu satu alasannya. Yang kedua, misalkan kita langsung di pembelian gitu ya, langsung di pembelian sini, nah produk apa yang datang itu bener kita bisa tahu nama produknya. Nah tapi untuk keberlangsungannya, misalkan ada galvalum terus galvalum masuk lagi, nah kalau tidak kita tangani di produk sini maka akan ada double nama ataupun double pemasukan, yang mana harusnya ditangani satu produk ini aja bisa menambah langsung stok, tapi kalau langsung di sini akan nambah lagi stoknya jadi sendiri-sendiri. Jadi masalahnya itu ada di stok juga nantinya. Itu alasan kedua. Jadi kalau kita nambahnya dari situ gitu ya. Oke, kalau gitu coba kita tambah beberapa produk, banyak produk ya. Kita import lagi, kita download, kita lihat dulu ya downloadannya gimana. Oke, kita download. Oke, ke download sudah. Kita refresh nama produk. Nah, di sini ada referensinya banyak ya, mulai dari wajib ini ya, nama meterannya, nama satuannya sorry, karena produk ini ada referensi meteran, ada referensi satuan, ada referensi kategori, ada referensi pemasok, dan ada referensi status aktif atau non aktif. Nah, yang wajib kita isi tetap di template sini. Nah, di sini kita kosongkan dulu. Oke, saya jelaskan. Misalkan saya sudah punya sih kemarin, tinggal copy aja ya. Kata produk. Oh, cuma 3 juga. Nggak usah kalau gitu. Langsung kita isi di sini ya. Misalkan datang ataupun kita produk yang pasti datang itu dari supplier kita adalah seng gelombang, satuannya meteran, dia termasuk atap, pemasoknya mungkin bukan dari sini, kita cari referensinya. Oh, dia dari sini. Oh, sorry ini tinggal kita copy, Ctrl C, di sini ya, Ctrl C, kita kembali ke template, di pemasok kita Ctrl V. Nah, seperti itu. Harga beli, misalkan harga beli ini memang belum ataupun mau kita kosongi, itu jangan jangan dikosongi seperti ini ya. Kalau harga beli, kalau memang belum tahu harga belinya berapa, tetap ditulis 0 gini ya. Misalkan harga jualnya juga belum tahu berapa, ya 0 gini aja. Nanti kita edit di pemasokannya gitu ya. Tapi kalau sudah tahu harga jual, ya mending kita tulis sekarang daripada nanti gitu ya. Misalkan harga belinya kita benar nggak tahu, harga jual juga nggak tahu, ya sudah kita kosongi. Nah, misalkan data kedua ini kita copy aja ya. Sorry. Oh ya, ini saya matikan ya. Jadi di sini akan tetap 0, nggak bisa kita edit. Oke. Jadi kita kopinya dari sini dulu. Misalkan inilah, jangan banyak-banyak juga. Nah, yang stok awal apakah seperti ini? Ya, tetap kita kosongi seperti itu ya. Gak usah kita isi. Karena ini nanti akan terupdate ketika ada pembelian barang ataupun ada ada produk yang datang dari supplier gitu ya. Oke, seng gelombang misalkan 5 meter ya. Tanda kurung 5 meter gitu keterangannya. Terus ada lagi misalkan pintu misalkan 5 meter kali kepanjangan ya 1,5 meter kali 2 meter misalkan ya. Terus ada lagi paku, misalkan paku gitu ya. Paku satuannya nggak ada satuannya ini, paku malian.
cuma ada roll, berarti kita sebelum nambah paku ya harus nambah. Jadi kalau nggak ada satuan gitu ya, kalau nggak ada satuan di sini ya boleh kita tambahkan satuan apa dulu, nanti kita edit gitu ya, tapi kita tambahkan satuannya nantinya gitu ya. Misalkan paku kan kilo kan ya, ataupun box gitu ya, kalau bok-bokan gitu ya. Karena gini nggak ada ya boleh nanti kita edit, nanti habis ini kita praktekkan aja ya paku gini ya. Oke, dari pemasoknya misalkan beda-beda, satu dari PT Mukti Mulia, Mulia, terus yang satunya dari PT Yukti misalkan ya. Nah ini mungkin sama. Oke, kategorinya mungkin kita kosongin aja, nggak masalah. Selanjutnya yang kita tahu cuma harga belinya mungkin di pintu ini ya, misalkan 50.000 satu pintu. Harga jualnya kita jual 70.000. Oke, kita tulis saja. Oke ya. Oke, datanya sudah ada, kita close save. Nah kita masukkan di sini, kita upload produk, open data, 4 data valid, 0 data error, 4 total data. Nah ini ya bisa masuk semua, kita import datanya. Nah semua masuk. Nah seperti yang kita tuliskan di Excel, nama produknya, satuannya, kategorinya kosong, cuma ada satu ini yang gelombang atap, pemasoknya siapa. Nah harga belinya tetap kita sembunyikan tapi bisa kita lihat. Nah 0, nah 50.000 karena yang tahu cuma ini. Nah ini 0 semua ya. Nah tadi kan ini stoknya 0 semua ya, karena nggak ada Mas Yan. Nah yang saya katakan tadi, misalkan paku kan misalkan box ya, dan satuan box kita belum ada ya, kita tambahkan dulu di sini. Tambah, kita masuk ke menu satuan, menu satuan, kita klik tambah, kita tambahkan aja box misalkan, ataupun satu kardus ya, apa ya ngarannya, box aja lah, box gitu aja. Oke, nah kita masuk ke produk, kita cari yang paku tadi. Nah kita edit, satuannya adalah mana, box. Nah update, selesai. Oke, maka satuannya adalah box, seperti itu ya. Oke, pemasok sudah. Dan untuk fitur-fitur yang ini sama semua ya. Kalau mau yang aktif ya tinggal yang aktif aja. Kalau mau kategorinya adalah atap ya, atap yang keluar. Pagar nggak ada ya, jelas semua kategori ya semua muncul. Pemasok misalkan mau cari dari pemasok PT ABC ini apa saja sih, nah ini bisa kita filter dari sini ya. Nah ini filternya ya. Nah XYZ Galvalum ternyata masuknya. Nah ini tadi terkait produk ya. Jadi kalau sudah kita inputkan produk sama semua ya. Jadi ini inputan kita. Nah setelah itu ada di master data itu ada lagi menu namanya riwayat harga. Ini kita nggak perlu inputkan apa-apa, tapi dia merekap harga-harga yang masuk. Nah nih ya, jadi di sini selisih harga lama, harga baru itu akan terrekap di sini ya. Nah ini diset oleh siapa, mulai dari sini ya. Misalkan dari sing gelombang harga belinya 0, harga lamanya 0 ya, harga barunya juga 0, selisihnya 0. Admin dan alasannya ya, harga awal saat impor produk baru. Nah ini yang kedua, harga jual sama harga gelombang ya, seng gelombang, harga jual dasar itu juga 0, terus harga baru juga 0 karena kita inputkan tadi 0 ya gitu ya. Dan sama di sini harga awal saat impor produk baru. Nah di sini mungkin yang ada perbedaan ada di pintu 1,5 kali 2 meter. Harga belinya kita beli 50.000. Nah harga jualnya kita 70.000 seperti itu ya. Nah terus di sini ada pelanggan, maksudnya apa?
Jadi kalau pelanggan itu ada harga khusus, nanti di penjualan itu ada memang harga khusus ya. Kalau di harga khusus, maka di sini pelanggan ini misalkan beli pintu ataupun di pintu ini dapat harga khusus pelanggan A, misalkan dengan harganya adalah misalkan cuma 65.000, ya di sini akan terekap gitu, nantinya akan terekap harga belinya harga jualnya itu 65.000 dari harga awal gitu ya, tapi tetap harga list tetap keluar gitu ya. Oke, itu untuk yang riwayat harga. Oke, jadi untuk master seperti itu. Untuk transaksi dan di bawahnya kita buatkan video selanjutnya ya, karena ini waktunya sudah lama juga, hampir 1 jam. Untuk video berikutnya kita ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya ataupun tutorial part 2 nya. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.